Sobat Literasi, sebelumnya kenalin nama saya Dwi Febrianti dan hari ini saya mau review salah satu buku yang menarik banget buat saya dan juga menurut saya ini relatable banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang isi buku, saya mau tanya sedikit aja sama kalian. Kira-kira kalian pernah nggak sih ngerasa kalau diri kalian itu berubah cuman karena ketemu satu orang baru? Entah itu teman sebangku kalian, dosen yang ngasih nasihat singkat buat kalian, atau bahkan orang baru yang ngasih bantuan dikit sama kalian, tapi itu ngena banget di hati kalian. Nah, tanpa kita sadari kadang, perubahan yang besar itu sumbernya itu malah bukan dari hal-hal yang besar, tapi malah hal-hal yang kecil yang sering kita lewatin dan bahkan kita nggak notice hal itu. Nah, buku yang bakal aku bahas kali ini itu akan membahas tentang hal-hal kecil yang sering kita lewatkan, yang bakal membawa perubahan besar buat, kehidupan kita. Buku ini merupakan salah satu buku yang bestseller di Korea Selatan, yang ditulis oleh Yoo Young-man berjudul Kita Adalah Siapa Yang Kita Temui. Buku ini diterbitkan oleh Transmedia Pustaka pada tahun 2021 dan berisi 255 halaman yang terbagi dalam 3 bagian utama, di mana masing-masing bagiannya memiliki insight yang tajam, namun dikemas secara ringkas dan sedang, sehingga sangat mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Pada bab 1, jauh-jauh dari orang-orang ini. Pada bagian ini, penulis ingin kita aware terhadap orang-orang yang memiliki karakter yang kurang baik dan mungkin akan berdampak buruk pada kehidupan kita ke depannya. Nah, orang-orang seperti apa sih ini? Orang-orang yang datang pas ada maunya, atau orang-orang yang selalu memiliki pikiran negatif pada setiap hal yang terjadi. Mungkin kita nggak sadar, tapi di sekeliling kita banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, penulis ingin membahas hal tersebut dengan storytelling yang relatable banget, dan juga menurut saya menggunakan karakter-karakter yang sedikit lucu ya, kayak si muka tembok, atau si tukang bohong, dan sebagainya. Nah, yang menarik dari buku ini, selain memberikan label, tapi penulis juga menjelaskan mengapa perilaku tersebut bisa terbentuk dan bagaimana sih kita itu menyikapi orang-orang yang memiliki perilaku demikian. Kita itu harus bagaimana? Apa kita harus mengajak ngobrol, ataukah kita harus hindari, atau cukup diwaspadai saja? Nah, kemudian pada bab 2 buku ini, itu ada awas hindari saja orang-orang ini. Nah, kalau di bab pertama tadi kita diajak untuk melihat tipe-tipe dan sikap orang. Nah, pada bab 2 ini kita melihat bagaimana pola pikir yang sempit itu bisa menghambat hubungan atau interaksi sosial antar individu. Ada salah satu bab yang menurut saya menarik, yaitu tidak mencoba berpikir dari arah lain yang ada cuman mentok. Kadang kita itu berpikir bahwa opini kita itu udah yang paling benar, padahal yang terjadi adalah sebaliknya, belum tentu juga. Nah, makanya pada bab ini itu penulis ingin menunjukkan kepada kita tentang pentingnya untuk membuka pikiran kita dan mendengarkan dari sudut pandang orang lain. Oke, memasuki bab 3 dari buku ini, yaitu menjadi berbeda. Kalau sebelumnya kita diajak untuk menghindari orang-orang yang toksik, nah pada bab ini penulis ingin mengajak kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita dan berdampak positif bagi orang-orang sekitar. Nah, di sini kita diajak untuk melihat diri sendiri nih. Kira-kira kita ini udah menjadi orang yang bisa memahami orang lain atau belum? Dan kita itu sudah bisa menjadi orang yang tulus atau belum? Nah, kadang dalam menjalin hubungan dengan orang lain itu kita cuma ngandelin logika dan situasi. Padahal sebenarnya pendekatan yang paling efektif itu adalah dengan perasaan yang tulus. Oke, secara keseluruhan, buku ini bukan hanya mengulas tentang tipe-tipe orang yang sering kita temui, mulai dari orang yang paling menginspiratif atau bahkan paling menyebalkan, tapi juga mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam memilih, menyikapi, dan juga mengembangkan relasi dengan orang lain. Nah, selain itu, bagian penting dari buku ini yaitu mengajak kita untuk introspeksi diri. Apakah kita itu mudah menjadi orang yang disenangi orang lain atau malah justru orang yang dihindari orang lain?
Nah, buat teman-teman yang mau baca buku ini atau tertarik dengan hubungan sosial dan juga pengembangan diri, buku ini worth it banget sih buat dibaca. Nah, kabar baiknya buku ini juga udah tersedia di Universitas Tidar. Jadi buat kalian yang pengen baca buku ini, nggak usah pusing-pusing buat cari buku ini di toko buku, karena kalian cukup menggunakan fasilitas kampus yang ada. Kalian bisa datang ke perpus dan coba buat baca buku ini. Oke, see you dari aku. Terima kasih dan dadah.